Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini yang saya akan kupas yaitu tentang ilmu kalifah yang sebenarnya. Jadi buat seluruh jamaah, mungkin sering saya katakan ilmu kalifah yang kita miliki ini, yang ada pada diri ini adalah ilmunya para nabi, seperti ilmunya para nabi dan para wali. Mengapa bisa seperti itu? Jadi di sini dari 6 nabi yang memiliki julukan-julukan dan memiliki karomah luar biasa, di sini ada 6. Jadi saya gabungkan. Jadi nama Khalifah Ma'rifatullah. Khalifah itu julukan Nabi Adam. Nabi Adam. Ma'rifatullah berarti kita mengenal Allah. Jadi yang diajarkan di sini, yang saya jelaskan, kita di sini bisa mengobati paham gaib. Bahkan saya pernah bercerita orang yang sakratul maut, yang udah meninggal, ketika dengan izin Allah ditarik bisa hidup lagi. Dan alhamdulillah ada berapa jamaah yang menyaksikan gitu. Itulah kebesaran Allah. Mungkin melalui perantara guru kalian ini. Tapi kalau orang melihat fisik, biarkan saja. Jadi itu udah nyata. Itulah kebesaran Allah. Tinggal kalian mau anggap saya ini bajingan atau guru atau wali, itu terserah kalian. Tapi apapun yang saya ajarkan, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemanapun aji aja sekalian berada, mau belajar di mana perguruan dalam agama, stempel nama saya, insya Allah. Terpakai. Jadi masih seujung kuku yang aji pelajarin. Jadi semangat belajar. Ambil ilmu yang ada pada diri saya. Tapi ingat, jangan ambil sifat saya. Ya. Yang kedua, ilmu kita tadi kita tidak akan pernah tahu bisa atau tidaknya, karena kita tidak ada pernah diajarkan di sini. Intinya saya ajarkan minta langsung, tidak ada perantara, tidak bersangkutan dengan kodam, tidak bersangkutan mantra-mantra atau kodam yang di aji-ajian atau di mantra-mantra. Semuanya mutlak, berzikir, berpuasa, semua yang kita kerjakan itu karena Allah, bukan karena suatu ilmu. Jadi, dan menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang yang sakit, itu kelebihan yang ada pada Nabi Isa, dan itu setiap jamaah kita miliki. Tapi dalam titik koma menghidupkan orang mati, apa bisa? Insya Allah ada beberapa jamaah dan ahli keluarga yang menyaksikannya. Kebesaran Allah itu bukan pada zaman Nabi saja, tapi sekarang pun ada. Mungkin dulu yang bisa menghidupkan siapa? Nabi Isa alaihi wassalam. Setelah Nabi Isa turun terus para wali. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani.
terus mungkin sampai sekarang ini, mungkin yang di hadapan kalian ini. Dan itu kebesaran Allah. Saksinya masih hidup. Kalau saya cerita, jadi yang tidak diizinkan bangsa jin menyebut nama kita siapa, kekuatannya siapa yang diberi ilham seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab. Iblis dan setan pun ketika berhadapan berbelok. Jadi ilmu khalifah seperti itu juga tidak diizinkan tanpa izin kita. Bangsa jin nyebut nama kita. Insya Allah, jangankan saya, aji sekalian setiap murid bisa dibuktikan. Mungkin banyak yang membuktikannya. Mungkin udah ada yang membuktikannya. Belum jamaah saja sudah membuktikan kebesaran Allah. Jadi yang ketiga, ilmu kaji, mengenal Allah sudah pasti. Jadi di sini kita setiap jamaah dilatih untuk bersabar, memahami diri, menghadapi dengan ikhlas. Apa itu? Kelebihan pada siapa? Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang berjudulkan siapa? Habibullah. Jadi di sini kita dilatih semuanya. Jadi di sini pun kita dilatih untuk akhlak. Jadi akhlak ini yang memiliki siapa? Baginda Rasulullah. Jadi 6 nabi, 6 sahadatnya. Jadi ada 6 nabi yang ada kita miliki keilmuannya dan 6 sahadatnya. Yang pertama sahadat Nabi Adam memiliki yaitu julukan khalifah sesuai dengan nama perguruan kita, ilmunya kita, khalifah ma'rifatullah. Jadi syahadat ini diambil dari syahadat atau Nabi Adam. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam khalifatullah. Khalifatullah, khalifah, pemimpin. Itulah kita ambil petunjuknya itu. Maka nama khalifah ma'rifatullah perguruan kita ini bukan sembarang nama perguruan. Didapat sesuai petunjuk yang diberi Allah. Yang kedua, syahadat Nabi Nuh, kekuatan keahlian Nabi Nuh. Apa keahlian Nabi Nuh? Dia cukup, kelebihan dia dapat membuat kapal. Sedangkan dia tidak pernah belajar membuat kapal. Hanya melihat saja dia sudah bisa. Maka begitu jugalah kita seorang jamaah. Ketika orang menggunakan suatu keilmuan dan perguruan lain, kita cukup melihat. Insya Allah ketika kita lihat, kita pahami, kita kaji, kita pun bisa. Walaupun kita tidak masuk di dalam perguruan mereka. Jangankan yang nyata, yang ada di dalam dunia karton pun bisa kita gunakan. Kayaknya nggak mungkin secara logika nggak masuk di akal, tapi itulah ilmu khalifah, itulah ilmu Allah. Jadi diambil dari kelebihan Nabi Nuh. Kok lihat jadi. Orang menggunakan ngetes ilmu kebal, kita cukup lihat, kita pahami, ditembus, kita pahami, kita kaji. Insya Allah kita bisa juga. Tapi bukan kebal pakai kodam, tapi kebal kita minta sama Allah. Ketika kita minta sama Allah dilindungi, maka kita bacakan itu dilindungi Allah.
Jadi sedikit itu ambil dari situ. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Habibullah. Nuh Khalilullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Khalilullah. Ini dia. Sehabis itu setiap jamaah dilatih untuk menghilangkan rasa ujub, sombongnya, rianya. Dilatih untuk melatih untuk kesabaran, keikhlasan. Jadi ini diambil dari sifat Nabi Ibrahim. Jadi syahadatnya pun ada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim habibullah. Nah, jadi begitu juga. Setiap jamaah bisa mengobat, bisa melakukan pengobatan, memiliki keahlian pengobatan. Ada mukjizat yang lebih. Bahkan orang yang kita dapat mengetahui orang itu sakratul maut walaupun dia jalan. Orang yang sakratul maut pun bisa hidup kembali dengan mukjizat Allah, dengan kebesaran Allah. Dan itu udah pernah terbukti. Dan itu pernah saya buktikan. Kebesaran Allah itu di hadapan beberapa jamaah yang menyaksikan. Ini loh kebesaran Allah, bukan ilmu saya tapi kebesaran Allah. Jadi mau cari guru yang kayak mana? Apa syahadatnya Nabi Isa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Yang artinya ruh suci. Jadi kalau udah ruh suci berarti kita bersangkutan dengan sakratul maut. Kematian ruh. Kapan ruh itu masuk, kapan itu. Makanya kita terkadang janin harang hamil 2 bulan aja. Ketika kita lihat ini, kita sudah tahu petunjuknya. Ini laki, udah perempuan. Sudah tahu. Kenapa? Udah nampak petunjuknya itu. Diberi Allah. Ruhnya laki-laki masuknya. Ruhnya perempuan masuknya. Orang lewat, senap. Ketika kita lihat Allah kasih petunjuk. Ini nanti pulang. Sakratul mautnya tiba. Walaupun di depan dia ketakutan. Jadi ada juga orang ketika sakratul maut kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah tahu, kita masukkan lagi ruhnya, hidup lagi. Tapi itu sesuai dengan petunjuk Allah. Tanpa petunjuk kita tidak bisa. Jadi mungkin di zaman Nabi itu Nabi Isa. Setelah itu yang memiliki terus Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki karomah yang seperti itu. Dan sekarang pun ada. Maka itu diambil dari kekuatan Nabi Isa. Jadi ilmu khalifah itu yang kelima, ilmu khalifah itu diambil dari Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Nabi Musa itu tidak tahu tongkatnya dicampakkan bisa jadi ular, tidak tahu dapat membelah lautan. Dan Nabi Isa itu selalu tidak ada pakai perantara malaikat. Dia langsung Nabi Musa ke Allah. Bisa melalui bisikan dan suara. Itulah kelebihan. Maka begitulah kita. Ilmu kita tidak tahu kita bisa. Ketika orang operasi gaib, ketika orang sakit kanker, ketika kita minta doa kepada Allah, kita mohon petunjuk kepada Allah, Allah memberi petunjuk langsung operasi gaib. Ketika kita operasi, itu langsung hilang penyakitnya. Sedangkan kita tidak pernah belajar. Wallahu a'lam. Itulah kekuatannya. Yang dimiliki Nabi Isa dia tidak tahu, maka kita tidak pernah tahu kita bisa atau tidaknya. Tergantung petunjuknya dari Allah.
Apa kalimat syahadat Nabi Isa, Nabi Musa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Makanya nama jamaah kita Nur Khalifah Kalamullah, yang artinya Nur itu diambil dari Muhammad, Khalifah diambil Nabi Adam, pemimpin, Kalamullah yang langsung tanpa perantara. Kita tidak ada perantara. Mungkin dilihat orang seluruh jamaah Khalifah itu kosong. Maka saya tidak izinkan. Sebenarnya saya tidak izinkan. Silahkan para jamaah, para santri, para murid saya belajar ke tempat yang lain, cari pengalaman. Tapi ingat, jangan diisi yang di badan. Kalau tidak akan menjadi bumerang untuk kalian. Banyak orang yang tidak paham di sini. Mengamalkan suatu ilmu untuk menolong orang lain. Kalau baca ini bisa untuk ngobati ini. Diamalkan terus. Dan itu, di amalan itu ada kodamnya, ada kekuatannya. Yang jadi ketika kita memohon kepada Allah, kita mengobati orang, kita baca itu. Saya kasih contoh kulhu geni. Kita amalkan kulhu geni. Ketika ada orang kesurupan, kita baca itu berefek. Sadar. Yang bekerja itu kodam yang ada di mantra atau ajian kulhu geni tersebut. Berarti kita pakai perantara. Apa yang kita pakai perantara? Kita tidak ada, seluruh jamaah saya tegas. Tidak ada, langsung minta sama Allah. Rangkai doanya masing-masing. Kita ciptakan ilmunya masing-masing. Dan itu kekuatannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu tidak tahu, sering saya jelaskan. Setiap kumpul pengajian saya jelaskan. Ilmu Khalifah ini seperti ilmu Nabi. Kita tidak tahu kita bisa atau enggaknya. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, kita nggak bisa. Yang terakhir yaitu baginda Rasulullah. Jadi seluruh jamaah kita dilatih. Apa kelebihan baginda Rasul? Yaitu Quran. Berarti ilmu kazi, mengenal Allah. Apa tingkatannya? Akhlak. Jadi kita dilatih di jamaah ini untuk membenahi akhlak kita sesuai dengan baginda Rasulullah, kita ikuti. Jadi sangat luar biasa sebenarnya, tapi terkadang ada yang tidak puas. Makanya belajar, ditanya. Kalau tidak ditanya, kalian tidak akan tahu. Yang Anda tahu itu baru sedikit. Baru sedikit yang Anda pelajari. Jadi nggak usah. Baru sedikit saja sudah luar biasa powernya. Apalagi sudah banyak. Jadi setiap jamaah wajib namanya berjihad tauhid. Mengajak orang yakin kepada Allah. Itu setiap jamaah diwajibkan itu. Itulah tugas yang diberikan petunjuk sama Allah kepada saya. Saya ditugaskan untuk mengajak yuk kembali ke jalan Allah. Dengan kebesaran-kebesaran Allah yang saya pernah tunjukkan kepada santri-santri sekalian, kepada murid-murid atau aji-aji sekalian yang pernah melihat kebesaran Allah. Itulah dia. Maka dengan kita mengajak orang dengan kebesaran Allah, kita mencapai 3. Apa 3 yang ini? Yang amal pahala yang tak terputus. Yang pertama, amal zariyah. Setiap jamaah wajib bersedekah setiap harinya, walaupun hanya 1.000 rupiah. Yang kedua, amal ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu kaji, ilmu pengobatan. Itu bermanfaat.
Jadi ketika kita ajari pengobatan, selagi dia diamalkan, mengajak orang baik ke arah yang ma'ruf, pahalanya luar biasa. Gak terputus. Apa yang dikerjakan dia, kita pun dapat pahalanya. Dan Allah janjikan 700 kali lipat kebaikan untuk kita. Jadi luar biasa untuk berjalan. Orang kalau sakit itu baru sadar. Tapi kalau masih happy-happy, kalian datang cerita tentang kebesaran Allah, berat untuk menerimanya. Tapi kalau sudah sakit, terpuruk, baru diingatkan dengan kesalahan dia, maka orang tersebut baru akan sadar, baru akan insaf namanya. Itulah tugas setiap jamaah. Yang ketiga, doa yang dijabah, doa orang soleh. Jadi bukan orang sholat situ, orang yang soleh yang dijabah doanya. Kayak mana doa yang dijabah? Ketika ada orang yang sakit, kita minta pada Allah, ya Allah sembuhkan ya Allah penyakitnya Allah. Tiba-tiba sembuh. Dengan kita sentuh tahu-tahu sembuh. Itulah doa orang yang soleh. Kalau kita sering seperti ini, kita dikabulkan orang itu sembuh, maka kita alhamdulillah kita memenuhi 3 ini. Yang pertama, amal jariah. Sudah saya jelaskan 6 tingkatan ilmu ibadah. Ini luar biasa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Aji kita setiap jamaah memiliki kekuatan. Ilmu yang bermanfaat apa? Dalam pengobatan, dalam ilmu kaji, yang meliputi kaji asma, kaji diri, kaji Tuhan, dan kaji ilmu. Itu ilmu yang bermanfaat, dan itu ketika nanti diajarkan, orang itu mengamalkan suatu ilmu tersebut, maka insya Allah 3 ini akan kita penuhi. Jadi mungkin penjelasannya sedikit, tidak banyak. Nanti kalau ada para aji-aji sekalian yang ingin kurang paham tentang apa itu kalipah lagi, maka lebih enaknya datang ke rumah. Penjelasan yang saya bikin video ini hanya sekedar saja, tidak saya kupas secara lebih dalam, karena nanti banyak orang yang tak terima, orang yang tak menerima, karena mereka pingin. Tidak mungkin ada orang yang ilmu seperti itu, tidak akan pernah terima. Jadi itulah yang saya sampaikan. Alhamdulillah, yang saya sampaikan bukan saya, tetapi itu yang saya ceritakan, kebesaran Allah. Ingat kebesaran Allah. Jadi para nabi tadi diberi kebesaran Allah untuk membuktikan, untuk mengajak umatnya, ini loh kebesaran Allah, supaya orang itu yakin kepada Allah. Jadi begitu juga saya jelaskan tentang ilmu kalipah pengobatan gini, begono begini kepada aji sekalian. Dengan kebesaran Allah saya tunjukkan, dibuktikan kebesaran Allah tersebut, dan aji yakin, maka aji bukan yakin kepada saya, tapi yakin lagi, lebih yakin kepada Allah lagi. Itulah dia. Jadi kalau para nabi nggak diberi karomah, diberikan mukjizat, para pengikutnya nggak akan pernah mau percaya. Jadi ilmu kalifah, jadi nggak usah takut, ilmu kalifah ini kok payah orang yang mau, karena orang-orang yang terbuka hidayahnya yang mau belajar sini. Hanya orang-orang yang terbuka hidayahnya yang mau bergabung di kalifah ini. Jadi semua kita rangkum, baik ilmu kaji diri, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, kita satukan. Baik pengobatan, orang tahu pengajian, tahu kebatinan, belum tentu dia bisa ngobat. Tapi kalau kita rantap semua habis. Bela diri fisik oke, tenaga dalam oke, pernapasan oke, pengobatan oke, baik medis, gaib oke, herbal oke.
ilmu agama oke. Semua kita habiskan di sini. Kita perlengkap di sini. Tapi kadang-kadang ada juga seorang murid belum paham dia di sini, di khalifah ilmunya bagaimana, kurang puas. Kenapa? Karena tidak ada amal-amalan seperti yang lainnya. Semuanya karena Allah dan mintanya masing-masing. Kayak mana caranya? Minta doanya aja kepada Allah, tanya pula caranya. Belajar kepada guru yang baru, hanya dengan pakaian sorban, dengan pakaian yang lebih ini, udah yang lama ditinggalkan. Tapi tak apa, itu pilihan aja sekalian. Saya hanya bawa orang-orang yang ingin ke jalan Allah. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.